Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah judul yang ada dalam World Islam, yaitu tentang konsep akhlak. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Fahmi Ashowab, itu saya pribadi. Yang kedua Dikri Nur Hidayah. Yang ketiga Gilang Fauzi. Baik, mari kita mulai ke dalam pembahasan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan khalifah di bumi agar bisa mengelola bumi dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Di dalam ayat tersebut memang benar bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menurunkan manusia ke muka bumi untuk dijadikan khalifah. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, karena manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk berinteraksi sosial. Otomatis dalam sebuah interaksi sosial tersebut diharuskan memiliki sebuah peraturan ataupun pedoman yang bisa menjadikan interaksi sosial tersebut menjadi baik. Semua hal itu bisa diatur dengan satu hal, yaitu akhlak. Akhlak merupakan hal yang terpenting yang wajib dimiliki oleh seluruh umat manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian akhlak, kemudian mencakup tabiat dan karakter manusia tersebut. Oleh karena itu, tujuan kami mempresentasikan konsep akhlak ini yaitu untuk menjelaskan pengertian dan konsep akhlak menurut Islam, kemudian karakteristik akhlak, jenis-jenis akhlak, dan pengaruh akhlak dalam kehidupan. Pengertian dan konsep akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-khulqu, artinya perangai, tingkah laku, dan budi pekerti. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata akhlak di dalam Al-Qur'an dengan kata khuluq, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar yang berbudi pekerti luhur. Kemudian di dalam kitab Dairatul Ma'arif juga didefinisikan bahwa al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyah. Akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. Di samping pengertian dari kitab, ada juga pengertian dari para ulama, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali mendefinisikan bahwa akhlak adalah sesuatu hal yang tertanam dalam jiwa sehingga menimbulkan sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut itu mudah untuk dilakukan tanpa mempertimbangkan ataupun memikirkan sesuatu hal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya akhlak adalah suatu perbuatan yang ada dalam diri kita, yang mana itu bisa menimbulkan kita untuk melakukan hal dengan mudah tanpa memikirkan ataupun mempertimbangkan terlebih dahulu. Akan tetapi akhlak juga bisa berkaitan dengan lingkungan. Jikalau lingkungan tersebut buruk, maka
bisa jadi kita mendapatkan akhlak yang buruk. Akan tetapi jikalau lingkungan tersebut baik, maka kita juga bisa mendapatkan akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk bisa berada dalam lingkungan yang baik sehingga kita bisa mampu memiliki, mampu mempelajari, mampu memahami dan mengimplementasikan akhlak yang baik dalam sebuah kehidupan. Saya Gilang Fauzi Al-Faiz, mahasiswa semester 1 Prodi Sejarah Peradaban Islam, akan menjelaskan mengenai karakteristik akhlak dalam Islam beserta jenis-jenisnya. Karakteristik akhlak dalam Islam mencakup sangat luas karena karakteristik akhlak dalam Islam terdapat perbedaan di dalamnya antara etika dan moral. Yang membedakan antara karakteristik akhlak dalam Islam dengan etika dan moral adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Bedakan antara karakteristik akhlak dalam Islam dengan etika dan moral. Yang pertama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena akhlak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dimana memiliki kebenaran yang mutlak sepanjang masa, kapan saja, dan dimana saja. Berbeda dengan etika dan moral, merupakan suatu kebudayaan adat istiadat suatu masyarakat yang bersifat relatif dan dapat berbeda kapan saja sesuai standarnya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yaitu berhubungan erat dengan aspek akidah dan syariah, yang dimana akhlak dalam Islam tidak berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan yang erat antara akidah yaitu keimanan dan syariah yaitu hukum-hukum Islam yang bersifat praktis seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan yang lainnya. Itu bersifat universal di mana akhlak dalam Islam bersifat bersih dan bebas dari rasialisme, yang mana apa yang berlaku bagi umat muslim berlaku juga bagi non muslim. Seperti halnya mencuri harta orang muslim hukumnya haram, sama halnya mencuri harta orang non muslim hukumnya haram. Dan berzina dengan orang muslim hukumnya haram, sama halnya dengan berzina dengan orang non muslim hukumnya haram. Karena seorang muslim dan non muslim berhak mendapat keadilan yang sama. Karena karakteristik akhlak dalam Islam tidak memandang sebelah mata. Keempat yaitu bersifat komprehensif, yaitu menyeluruh, di mana karakteristik akhlak dalam Islam bersifat menyeluruh terhadap akhlak, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam lingkungan, dan hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan etika dan moral, yang mana hanya menekankan akhlak terhadap manusia dengan alam lingkungan sekitar. Seperti halnya orang-orang di barat, di mana mereka melakukan meminum minuman keras, berzina, berjudi, itu tidak melanggar etika hukum, tidak melanggar etika moral. Karena bila mana hal tersebut tidak ada paksaan, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Berbeda dengan akhlak Islam, selama hal tersebut melanggar hukum syariat Islam, maka hal yang dilakukan tersebut bertentangan dengan akhlakul karimah. Yang selanjutnya yaitu bersifat tawazun, yaitu keseimbangan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melampaui batas, yang dimana harus seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Karena keseimbangan merupakan ajaran sifat dasar dalam Islam, baik keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, keseimbangan antara hubungan dengan manusia, hablum minannas, maupun keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Karena keseimbangan dan keserasian merupakan dasar sifat akhlak dalam Islam. Fitrah dan memelihara kemuliaan manusia terhadap hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya. Apabila manusia
melanggar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan manusia akan terjerumus ke dalam lembah yang hina. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin yang artinya, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pada dasarnya, semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yang mana bersifat bersih dan baik, yang cenderung memiliki hal-hal yang baik. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu Islam. Maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka seperti itulah karakteristik akhlak dalam Islam. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari karakteristik dalam Islam, yang mana karakteristik dalam Islam berbeda dengan moral dan etika pada umumnya. Samakan dengan moral dan etika karena karakteristik dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang mana etika dan moral bersifat relatif atau bersifat berubah-ubah, tergantung menyesuaikan suatu tempat dan keadaan. Berbeda dengan akhlak yang mana telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam akhlak. Pada dasarnya akhlak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis akhlak mahmudah dan jenis akhlak mazmumah. Jenis akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji, yang dimana harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Akhlak terpuji harus dimiliki oleh setiap muslim, yang mana menjadikannya sebagai uswah hasanah bagi orang lain, menjadikannya contoh supaya orang lain dapat mengikutinya dan dapat menirunya, dan menjadi kaca gambaran bagi orang-orang non-muslim. Yang selanjutnya yaitu sifat akhlak mazmumah, yang mana akhlak tersebut akhlak tercela yang tidak boleh dimiliki bagi setiap muslim, karena akhlak tersebut akhlak tercela yang mungkin akhlak jelek. Akhlak jelek itu harus dihindari oleh orang muslim karena bersifat buruk dan nantinya akan membawa kebiasaan yang buruk bagi orang muslim. Kebiasaan yang buruk akan membawa pada hal-hal yang buruk dan menjadikannya orang yang buruk. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh akhlak bagi manusia dalam mengampu matkul worldview Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pengertian dari ayat tersebut yaitu yang mana merupakan kencaman kepada orang-orang munafik yang mengaku telah memeluk Islam, akan tetapi tidak mencerminkan sifat keislamannya. Ancaman atau kecaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum munafik yang mana dirinya mengaku telah memeluk agama Islam, akan tapi secara lapangan mereka itu tidak mencerminkan sebagai agama Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh kata laqad yang berarti seakan-akan itu menyatakan bahwasanya kamu telah melakukan keaneka durhakaan. Padahal di tengah kamu itu
sudah ada diri Nabi atau baginda Nabi Muhammad SAW yang mana mempunyai suri tauladan yang baik, atau ya mempunyai suri tauladan yang baik bagi umat-umatnya. Ayat ini juga merupakan prinsip untuk meneladani Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku, ucapan, akhlak, dan sebagainya, supaya umat Islam dianjurkan untuk meneladani sifat Rasul tersebut. Agama Islam memandang akhlak sebagai cerminan atau barometer kita, apakah kita nanti di akhirat akan masuk surga atau neraka. Islam juga menganggap ketika kita mempunyai akhlak yang jelek atau akhlak yang buruk, maka tempat kita di neraka, dan sebaliknya apabila kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan ditempatkan di surga. Maka kita hendaknya sebagai umat muslim mempunyai perilaku dan akhlak yang baik supaya kita dapat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kasih sayang seluruh umatnya, makhluknya, dan ditempatkan di surganya Allah. Akhlak juga merupakan perhiasan bagi diri kita jikalau akhlak itu yaitu akhlak yang baik. Karena seseorang jikalau tidak mempunyai akhlak atau mempunyai akhlak yang jelek, itu akan jelas perbedaannya. Untuk kesimpulan, akhlak merupakan salah satu dari pilar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah ibadah. Akhlak berbagi menjadi banyak, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara agar kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan akhlak yang baik, agar kita dapat menyempurnakan iman, karena akhlak merupakan bagian dari untuk kesempurnaan iman. Di zaman perkembangan modern ini, tentunya akhlak dari setiap individu mulai terkikis sedikit demi sedikit menuju keburukan. Namun sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia harus bisa mempertahankan akhlaknya dengan baik, yaitu dengan melakukan atau mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Manusia haruslah membentengi diri agar akhlak kita terjaga dari sifat-sifat keburukan atau. Nah, seperti itulah pembahasan terkait tentang konsep akhlak dalam beragama Islam. Semoga yang telah kami sampaikan dan telah kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.